Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam artian meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan hari ini kita berada di pertengahan bulan Syawal. Mari kita akhiri Syawal kita dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu jamaah zuhur yang berbahagia, di dalam surat Al-Maidah ayat 27 firman Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja sesungguhnya Allah hanya menerima orang-orang ibadah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu redaksi Al-Qur'an, Allah hanya menerima amal-amal ibadah orang yang bertakwa. Yang menjadi pertanyaannya ialah, apa ciri atau tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kala kita mengatakan diterima tidak diterima itu bukan urusan saya, itu urusan Allah. Tetapi jujur kita dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu doanya, Allahumma inni a'udzubika min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung dari doa yang tidak didengar, yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya ialah, apa tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Muslimin rahimakumullah, ada beberapa hadis. Hadis yang pertama, bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, idza aradallahu bi'abdin khaira yufaqihu fid din. Tanda yang pertama ialah apabila Allah menginginkan kebaikan-kebaikan kepada hambanya, yufaqihu fid din. Allah berikan hidayah kepada hamba tersebut semangat mendalami mempelajari agama ini. Jadi sewaktu hati kita terbuka mempelajari agama, hati kita terbuka menghadiri majelis ilmu, itu petanda Allah sayang kepada kita.
Karena bagaimana mungkin kita meningkatkan amal ibadah kita seandainya ilmu tidak mumpuni untuk itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yufaqihu fid din. Allah berikan pemahaman yang bagus kepada hamba tersebut. Itu pertanda Allah sayang kepada kita. Pemahaman yang bagus. Apa contohnya bahwa Allah membuktikan kebaikan kepada hamba? Dalam hadis dikatakan, khairukum khairukum li ahlihi. Seseorang dikatakan dia baik, semakin bagus amal ibadahnya, semakin santun dia dalam berkeluarga. Jadi Bapak Ibu, semakin bagus amal ibadah kita, semakin peduli kita dengan keluarga kita. Itu berbanding lurus. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Siapakah orang yang baik yang Allah berikan kebaikan kepada hambanya? Semakin ibadah kita meningkat, kita semakin santun dengan anak dan keluarga kita. Itu pertanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin santun dalam berkomunikasi. Seorang ayah senang anaknya berkomunikasi dengan ayahnya. Ayah saya adalah idola saya. Ibu saya adalah panutan saya. Itu pertanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Kata Nabi, orang yang baik itu, apa tanda orang itu baik? Allah berikan kebaikan kepada hamba tersebut. Mereka yang mau belajar Al-Quranul Karim. Sewaktu kita terbuka hati kita belajar bagaimana cara baca Al-Quran yang bagus, itu pertanda Allah sayang kepada kita. Tapi maaf sekali lagi, sewaktu hati kita tidak terbuka untuk mempelajari Al-Quran, itu adalah warning, itu peringatan dari Allah. Hati kita tidak terbuka dengan Al-Quranul Karim. Dan itu Nabi yang mengatakan, Nabi kita yang mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang baik itu, kata Nabi, siapakah hamba yang Allah berikan kepada hambanya kebaikan? Man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Mereka yang belajar Al-Quran, belajar tahsin. Mau Bapak Ibu, jangan dianggap tahsin itu anak-anak. Belajar tahsin itu adalah kebutuhan kita. Bagaimana kita semangat membaca Al-Quran kalau bacaan kita banyak yang salah? Bagaimana kita termotivasi baca Al-Quran kalau kita tidak bagus bacaan Al-Quran kita? Dan Nabi luar biasa mengatakan, khairukum, orang yang baik, yang luar biasa itu siapa? Kata Nabi, mereka yang mau belajar Al-Quran wa 'allama, dan mau mengajarkan Al-Quran Karim. Bukankah sebuah kebanggaan bagi kita sewaktu kita mengatakan saya belajar Al-Quran bersama ibu saya? Allahu Akbar. Nah, inilah bahwa bukti amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semangat mempelajari agama, semangat melakukan kebaikan-kebaikan. Barusan kita melaksanakan ibadah Ramadan. Apa tanda Ramadan kita diterima? Sekali di bulan Ramadan kita semangat melakukan salat berjamaah, maka pasca Ramadan sebuah kerugian besar kita rasakan kalau kita tidak salat berjamaah di masjid. Di bulan Ramadan kita subuh berjamaah. Jangan sampai di Ramadan tidak subuh berjamaah di masjid. Ya Allah, dosa apa yang saya lakukan ya Allah? Kenapa nggak bisa subuh di masjid? Karena kata Nabi bahwa Allah kalau mencintai hambanya, Allah tuntun hamba tersebut. Allah tuntun hamba tersebut.
Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in. Hasan Al-Basri bertemu dengan sahabat, maka disebut dengan tabi'in. Kata beliau, apa bukti amalan kita diterima? Kata Imam Hasan Al-Basri, inna min sawabil hasana al-hasanatu ba'daha. Tanda kebaikan kita diterima setelah kita melakukan, semangat melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Itu pertanda Allah terima amal ibadah kita. Tapi maaf, sewaktu kita melakukan sebuah ketaatan kepada Allah dan kita merasa cukup apa yang kita lakukan, itu pertanda adalah sesuatu berbahaya. Ini disebut dengan ghurur namanya. Kita merasa, maaf, barusan kita pulang dari umroh, semangat kita sholat ke masjid, jam 3 kita sudah pergi ke subuh ke masjid. Tapi sangat disayangkan, sewaktu sampai di rumah, di tempat tinggal kita jauh dari masjid. Seolah-olah berbeda Allah yang berada di kota Mekah dengan Allah yang berada di Indonesia. Ini yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, innalil hasana ba'daha. Kebaikan itu akan memunculkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Itu pertanda amal ibadah keterima oleh Allah. Tapi kata Imam Hasan Al-Basri, wa inna min uqubati sayyi'ah ba'daha. Ingat kata Imam Hasan Al-Basri, dosa itu kata beliau akan mengikuti dosa-dosa berikutnya. Maka mudah-mudahan kaum muslimin rahimahumullah, mari kita bertekad. Yang pertama, kita semangat mengajar sholat berjamaah. Kita usahakan yang sholat 5 waktu itu di masjid. Sholat waktu itu di masjid, bukan di rumah. Saya ingin membaca sebuah hadis motivasi kita sholat berjamaah di masjid. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, kata Nabi, man shalla lillahi fi jama'atin arba'ina yawman kutibat summa yudriku takbiratul ula kutibat lahu bara'atani, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Kata Rasulullah SAW, siapa yang sholat berjamaah karena Allah 40 hari lamanya, selama 40 hari tidak pernah menjadi jamaah masbuk. Allahu Akbar. Selama 40 hari tidak pernah masbuk sholatnya bersama imam. Nabi yang mengatakan kutibat lahu bara'atani, Allah tuliskan kepada hambanya tersebut bara'at minan nifaq wa bara'at minan nar wa bara'at minan nifaq. Yang pertama, Allah bebaskan hamba tersebut dari api neraka. Allahu Akbar. Wa bara'at minan nifaq, Allah bebaskan hamba dari penyakit berbohong dan munafik. Tapi kata Nabi, salat berjamaah selama tidak masbuk selama 40 hari. Yang kedua, saya mengajak kita bersama Bapak Ibu, mari kita banyak dekat dengan Al-Quranul Karim. Mari kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Yang menyinari kuburan kita nanti bukan HP kita. Yang menyinari kuburan kita adalah bacaan Al-Quranul Karim. Maka sekali lagi, luangkan waktu. Jangan waktu tunggu luang baru kita baca Al-Quran. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi habit kita. Tiada sholat tanpa berjamaah, tiada hari tanpa baca Al-Quran Al-Karim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.